Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan nikmatnya sehingga kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali di dalam pengajian secara daring di Majlis Taklim Nurul Falah, Kelurahan Raja Basa Jaya, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Nurul Falah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pengajian rutin kita pada siang hari ini, tema yang akan kita kaji, yang akan kita bahas adalah tentang adab-adab membaca Al-Quran. Jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat kita ketahui bahwa Al-Quran sebagai kitab suci, wahyu ilahi yang suci, tentunya bagi orang yang akan membacanya harus memperhatikan adab-adab yang telah ditentukan. Adab-adab yang sudah diatur sedemikian rupa untuk penghormatan dan keagungan Al-Quran itu sendiri. Oleh karena itu, haruslah kita bahas, kita kaji tentang adab-adab membaca Al-Quran itu. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin membagikan dua bagian tentang adab membaca Al-Quran. Yang pertama disebut dengan adab secara batiniah. Yang kedua adab secara lahiriah. Namun dalam kesempatan ini, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim yang saya muliakan, adab-adab membaca Al-Quran yang akan kita bahas adalah yang berkaitan dengan adab lahiriah ketika membaca Al-Quran. Baik termuat di dalam kitab Ihya Ulumuddin maupun yang dikutip di dalam kitab Itqan yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Adapun adab-adab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi orang yang akan membaca Al-Quran itu hendaklah dia berwudu terlebih dahulu dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, karena yang dibaca adalah wahyu ilahi, wahyu Allah yang suci. Begitu juga ketika kita mengambil Al-Quran, hendaknya dengan tangan kanan. Ketika kita memegang Al-Quran, hendaknya dengan kedua belah tangan, dengan rasa hormat dan
santun terhadap Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, disunahkan membaca Al-Quran di tempat yang bersih, di tempat yang suci, baik di rumah, di musola, di surau, yang lebih utama adalah di masjid, di tempat yang suci. Jemaah majelis salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika kita akan membaca Al-Quran, disunatkan membaca Al-Quran menghadap ke arah kiblat. Jangan menghadap ke utara, selatan, timur, hadaplah ke barat, arah kiblat. Juga membacanya dengan khusyuk dan tenang. Sebaiknya kita berpakaian yang sopan, pakaian yang pantas, pakaian yang menutup aurat ketika kita membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Quran, hendaklah mulut kita dibersihkan. Tidak ada makanan di dalam mulut. Juga gigi-gigi dibersihkan sebelum membaca Al-Quran, digosok gigi. Dibersihkan terlebih dahulu. Karena yang dibaca adalah kitab suci. Maka yang membacanya juga harus dalam keadaan suci dan bersih. Kemudian yang kelima, sebelum kita membaca Al-Quran, disunatkan membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu kemudian baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi maksudnya adalah agar kita terlebih dahulu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya terjauh dari pengaruh tipu daya setan, sehingga hati dan pikiran tetap tenang di waktu kita membaca Al-Quran, terjauh dari gangguan-gangguan. Bisa juga ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum atau sesudah membaca Al-Quran, membaca ta'awuz itu, kita berdoa dengan maksud memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita menjadi tenang. Seperti doa sebagai berikut. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah kiranya kepada kami hikmat-Mu dan taburkanlah kepada kami rahmat dan khazanah-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam, kita disunahkan membaca Al-Quran dengan tartil. Disunahkan dengan tartil. Apa itu tartil? Yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan tenang, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Muzammil ayat 4.
warattilil Qur'ana tartila. Kata Allah, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Karena membaca Al-Quran dengan tartil itu lebih banyak memberi bekas dan mempengaruhi jiwa, serta lebih mendatangkan ketenangan batin dan rasa hormat kepada Al-Quran. Sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, kata beliau, aku lebih suka membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran dengan tartil daripada aku baca seluruh Al-Quran dengan cara terburu-buru dan cepat-cepat. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, bagi orang yang sudah mengerti arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran, disunatkan membacanya dengan penuh perhatian dan pemikiran tenang. Pemikiran tentang ayat-ayat yang dibacanya itu dan maksudnya. Karena cara pembacaan seperti itulah yang dikehendaki, yaitu lidahnya bergerak membaca, hatinya turut memperhatikan dan memikirkan arti dan maksud yang terkandung di dalam ayat-ayat yang dibaca. Dengan demikian, ia akan sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Yaitu membaca Al-Quran serta mendalami isi yang terkandung di dalamnya. Hal itu akan mendorongnya untuk mengamalkan isi Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 82 yang berbunyi, afala tatadabbarunal Qur'an, kata Allah. Apakah mereka tidak memperhatikan isi Al-Quran? Apabila membaca Al-Quran yang selalu disertai perhatian dan pemikiran arti dan maksudnya, maka dapat dilakukan ketentuan-ketentuan terhadap ayat-ayat yang dibacanya. Misalnya, bila membaca sampai kepada ayat tasbih, maka dibaca tasbih dan tahmid. Bila sampai kepada ayat doa dan istighfar, lalu berdoa dan minta ampun pada Allah. Bila sampai kepada ayat azab, lalu minta perlindungan kepada Allah. Bila sampai kepada ayat-ayat rahmat, lalu memohon dan meminta dan mohon rahmat, dan begitulah seterusnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Bagaimana caranya? Boleh diucapkan dengan lisan atau cukup dalam hati saja. Bagaimana diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas, yang maksudnya sebagai berikut. Sesungguhnya Rasulullah SAW apabila membaca Sabbihisma rabbikal a'la, beliau lalu membaca Subhana rabbiyal a'la. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dan Wa'il bin Hijr. Yang maksudnya sebagai berikut, aku dengan Rasulullah membaca surat Al-Fatihah, maka Rasulullah sudah membaca waladhdallin, lalu membaca amin. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Demikian juga disunatkan sujud bila membaca ayat-ayat sajadah, dan sujud itu dinamakan sujud tilawah. Ayat sajadah itu terbagi 15 tempat. Terdapat 15 tempat di dalam Al-Quran. Bila ketemu ayat sajadah maka disunahkan sujud tilawah. Ibu-ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8, adab membaca Al-Quran itu adalah dalam membaca Al-Quran hendaklah benar-benar diresapkan arti dan makna dan maksudnya. Lebih-lebih apabila sampai pada ayat-ayat yang menggambarkan nasib orang-orang yang berdosa dan bagaimana hebatnya siksaan yang disediakan bagi mereka. Oleh karena itu, menurut riwayat, para sahabat banyak yang mencucurkan air matanya dikala membaca dan mendengar ayat-ayat suci Al-Quran yang menggambarkan betapa nasib yang akan diderita oleh orang-orang yang berdosa. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, disunatkan membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, lagi mardu. Sebab suara yang bagus dan mardu itu akan menambah keindahan uslubnya Al-Quran. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Zayyinul Quran bi aswatikum." Kata Rasul, kamu hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang mardu. Di dalam satu riwayat disebutkan bahwa pada suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu istrinya Siti Aisyah radhiyallahu anha, yang kebetulan agak terlambat datangnya kepada Rasul. Setelah ia datang, Rasulullah bertanya kepadanya, "Bagaimanakah keadaanmu?" Aisyah menjawab, "Aku terlambat datang karena mendengarkan bacaan Al-Quran seseorang yang sangat bagus, lagi mardu suaranya. Belum pernah aku mendengarkan suara sebagus itu," kata Aisyah. Maka Rasulullah terus berdiri dan pergi mendengarkan bacaan Al-Quran yang dikatakan Aisyah itu. Rasulullah kembali dan mengatakan kepada Aisyah, orang itu adalah Salim namanya, budak sahaya Abi Huzaifah. Puji-pujian bagi Allah, kata Nabi, yang telah menjadikan seorang yang suaranya seperti Salim itu sebagai umatku. Oleh karena itu, melakukan Al-Quran dengan suara yang bagus adalah disunatkan. Asalkan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dan tata cara membaca sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ilmu qiraat dan tajwid, seperti menjaga matnya, harakatnya, idghamnya, dan lain-lainnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10, yang terakhir, sedapat mungkin membaca Al-Quran janganlah diputuskan hanya karena hendak berbicara dengan orang lain. Hendaknya pembacaan diteruskan sampai ke batas yang telah ditentukan.
Jangan berhenti di tengah jalan. Mau ngobrol berhenti di tengah jalan. Teruskan bacaannya, barulah disudahi. Juga dilarang tertawa-tawa, bermain-main, dan lain-lain yang semacam itu ketika sedang membaca Al-Quran. Sebab pekerjaan-pekerjaan seperti itu tidak layak dilakukan di waktu membaca kitab suci, dan berarti tidak menghormati kesuciannya Al-Quran. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu, jika kita membaca Al-Quran, haruslah diperhatikan adab-adab yang telah ditentukan tentang membaca Al-Quran, agar apa yang kita baca itu bermakna, bermanfaat bagi diri kita. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali cukup sekian perjumpaan kita pada kesempatan pengajian rutin pada hari ini. Mudah-mudahan sedikit yang disampaikan ini besar manfaatnya bagi ibu-ibu khususnya, dan bagi pendengar yang lain yang mendengarkannya. Akhirnya saya tutup pengajian ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.